Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dari kelas 11B di sini. Ada Fatma ya. Ada siapa lagi nih? Ya, Fatma sendiri. Ya, silahkan. Barangkali dari Fatma ada yang mau diceritakan nggak untuk teman-teman? Ada Fatma, ada Safety ya. Silahkan. Bapak kasih kesempatan untuk Fatma dulu. Nggak on cam nggak apa-apa kan Pak? Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi praktek kimia tuh gimana Pak? Teknisnya atau caranya atau gimana? Pengalaman kamu lah. Kesan pertamanya, praktek kimia itu gimana? Kesan pertamanya deg-degan Pak, soalnya kan baru pertama tuh. Ya, Terus kemudian? Mungkin kan karena pertama, jadi masih ngerasanya kayak wah susah banget nih gitu kan. Padahal kan belum apa sih kalau udah terbiasa mah mungkin nggak bakal bilang kayak gitu kan Pak. Ya. Terus yang bikin shocknya tuh yang ini Pak, yang kalau zatnya apa larutannya lebih dari 100 mili ternyata nggak boleh lagi diambil pakai pipet yang di labu besar tuh Pak. Iya, betul. Iya itu. Jadi Oke. kan tadinya nggak tahu Pak, kirain tuh boleh diambil lagi pakai pipet kan. Dan Dan ternyata banyak nggak boleh, kejadiannya ya jadi diambil pakai disalahin. pipet gitu. Iya, jadi disalahin gagal. Oke. Ya, ada lagi yang mau diceritakan? Kalau tidak salah angkatan teman-temannya Fatma ya, yang shift siang ya, yang tadi banyak yang nggak selesai. Iya Pak. Iya. Ada titipan pesan nggak dari teman-teman? Udah sampai rumah belum? Sudah Pak. Sudah, Alhamdulillah. oke. Terima kasih. Ya, Bapak sambil melanjutkan. Ya, jadi sengaja Bapak sampaikan di sini ya. Sebelumnya hari Sabtu kalau tidak salah Bapak menanyakan kira-kira perlu Zoom atau tidak nih untuk persiapan praktik kimia dengan teman-teman. Kata perwakilan, kata koordinator kelihatannya sudah cukup jelas. Jadi akhirnya tidak dilaksanakan, gitu ya. Ada satu hal yang membuat praktek jadi lama itu karena kalian salah menghitung. Nah, karena salah menghitung, akhirnya nggak mulai-mulai, nggak nimbang-nimbang, nggak ngambil zat gitu ya. Akhirnya waktu habis percuma gitu. Nah, itu yang dialami teman-teman di angkatan siang ya. Yang pagi itu sudah aman gitu ya. Diarahkan mau nurut ya, dikasih rumus begini mau coba menghitung. Nah, jadi akhirnya tidak terlalu lama. Nah, di yang siang itu sulit sekali untuk diarahkan. Jadi akhirnya tidak selesai di percobaan keduanya ya. Bapak akan share screen. Sebelum dimulai barangkali ada yang mau tanyakan dulu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Nah, sudah kelihatan belum layarnya? Belum, Belum Pak. Pak. Udah, Pak. Udah Pak. Ini jurnalnya kan yang sudah harus kalian cetak? Iya Pak. Nah, oke. Nah, di rumus pertama ini ada apa rumusnya? Untuk zat padat? Zat padat ke cair, Pak. Ya, sistem padat cair ini bagaimana cara menghitungnya? Kan soalnya misalnya akan dibuat 100 mg per 100 ml larutan ya. Kemudian dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, larutannya larutan apa? Gitu. Untuk zat padat, rumus yang digunakan yang mana? Rumus yang digunakan yang mana? M sama dengan M sama dengan mol per gram ya, mol per MR kali
Per volume. Volume ya, dalam mililiter. Oke. Bapak share screen ini dulu ya, share kamera dulu. Pesan formulasi. Ini Bapak masih di sekolah, jadi tidak bisa lama. Sekarang kelihatan belum layarnya? Belum, Pak. Layar HP sekolah? Udah, Pak. Ada. Kalau Udah. zat padat, ya, kalian gunakan rumusnya molar sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Ya, berarti kalau ditanyakan gramnya berapa hasilnya? M dikali MR dikali 1000 per V, bukan, Pak? Bukan. M dikali MR dikali V per 1000. 1000. Oke, ini V-nya dalam mililiter. Oke. Nah, di soal itu ada apa? Masing-masing kan sudah dapat ya. Sudah dirawat belum? Yang tabel baris 1 itu untuk kelompok 1 sampai berapa? 1 sampai 4. Oke, kelompok 1 sampai 4. 1 sampai 4 Bapak tulis di sini ya. 1 sampai 4 ini zatnya apa? 5 sampai 8 ini zatnya apa? 9 sampai 12, 13 sampai 16. 1 sampai 4 zatnya apa? Zat padat ya. 1 sampai 4 zatnya apa? NaOH 100 ml larutan apa? Halo? NaOH, Pak. NaOH padat 0,1 molar ya. NaOH 0,1 molar dari 0,1 molar dari NaOH padat. Nah, kita pilih kuncinya ini ya. NaOH 0,1 molar, kemudian volumenya 100. Maka ini bisa masuk ke sini. Molar, volumenya masuk ke sini. NaOH dicari ml-nya berapa. Nanti kalian hitung. Gitu ya. Berapa gram? Untuk yang pertama, berapa gram NaOH? Molarnya berapa? 0,1. 0,1 kali. MR-nya 40, Pak. Dari mana 40? Kan Na-nya 23 ARNA. O-nya tuh Kalian cari 16. dari. Hanya 1. Nah, di belakang sudah dilampirkan tabel periodiknya ya. Kalau N, apa namanya tadi? Na. Na itu apa? Nah, natrium, ya, sodium. Nah, kalian cari berapa mR-nya. Ini tabelnya berantakan karena dari file PDF ya. Oke, selanjutnya NaOH tadi mR-nya 40 ya. 40 kali berapa? Volume berapa? 100 ml, Pak. 100 dibagi dengan 1000. 1000. Oke. Ini ada 100, ada 10. Habis ya. 4 kali 0,1 jadi 0,4. gram. Ya. Ada 0,4 gram. Kemudian di bagian tabel, nah ini tabelnya juga berantakan ya. Coba Bapak cek dari PDF-nya. Ya. Jadi nanti di bagian tabel yang kalian cetak ya. Nah, di sini kalian tuliskan 0,4. 0,4. Oke. 0,4. Jelas ya? Di sini 0,4
Kemudian di sini berapa mili? 100. 100. Kemudian di sini 0,1. 1 dari soalnya. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya di perhitungan yang kedua. Yang kedua zatnya apa? Yang kedua zat padatnya apa? KOH 100 mili larutan KOH berapa molar? 0,1 molar Dari KOH padat. dan KOH padat. Oke. Selanjutnya kita cek perhitungannya. Jadi untuk nomor 2 gimana nih? Sekarang KOH-nya berapa? MR-nya berapa KOH? 56 tak, Pak? 39. O 16. K 1 jadinya berapa? 50? Berapa nih Kalisa? 6. 56. Oke, kali 100 dibagi dengan 1000. hasilnya 0, 56. gram. Oke. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa? NHCl, Pak. NH4Cl NH4Cl. NH4Cl. 0,1 molar dari NH4Cl padat. Berapa MR-nya? Berapa ini? 0,1 kali MR-nya berapa? N 14 tambah 4 tambah 35,5. Berapa jadinya? 48. 48. 43,5 bukan, Pak? 43. 53,5, Pak. Hmm? 18. 18. 0,535 bukan Pak? Jadi 3,5 ya? 53. Iya, Jadi berapa hasilnya? 0,535. Terang. Oke. Jadi ya, ini yang kalian masukkan ke dalam tabel. Satu lagi. Yang keempat, ini apa? CH3COONA. CH3CONA 0,1 molar dari CH3CONA padat. Oke. Jadi berapa gram? 0,1 kali 0,1 kali C12. H di sini ada 3 tambah 12 tambah 16-nya ada 2 tambah 23. Berapa hasilnya? 71,2 bukan Pak? Ya. Ada yang bisa? Yang bagian keempat, silakan bersuara. 82 bukan, Pak? 82 betul. 82 kali 100 dibagi dengan 1000. Jadi berapa? 0,82. 0,82. Oke, selesai ya. Ini masuk ke dalam data, masuk ke sini ya. Masuk ke data ini nantinya. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menimbangnya? Berarti di meja tengah itu ada timbangan, ya, ada timbangan. Timbangan apa ini namanya? Timbangan apa?
Yang ada di resep timbangan apa namanya? Timbangan gram. Timbangan miligram. Miligram. Nah, karena di sini miligram berarti yang 0,4 NaOH jadi ditimbang berapa? 400 miligram. miligram. Kalau KOH berapa? 560. 560. 560 miligram. Selanjutnya, 535. 535. 535 miligram. Terakhir, saya dikasih 820. 20. berapa? 800. 820. Oke, Miligram. biasa. Di sini anak timbangan. Di sini zatnya. Ya. Jangan lupa pakai kertas perkamen. Kemudian nanti kalian setelah ACC hitungan, ini ACC nih, baru kalian menimbang, ya. Zatnya sejumlah, kalau yang kelompok 1 dapatnya 400 mg NaOH, kalian timbang. Kemudian laporkan ke Bapak dengan membawa labu ukur. Labu ukur ukuran 100 ml. Bawa juga corongnya. Ya, bawa corongnya. Jadi nanti memasukkan zatnya di depan pengawas. Sampai di sini jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi tidak perlu lama-lama, kalian langsung masukkan di sini ya. Tapi di prosedur apa ini? Ya, ada prosedurnya. So, untuk ini ya. Nah, di video tuh Bapak sampaikan, karena ini zatnya padat, ya. Karena ini zatnya padat, terlebih dahulu kita tambahkan sedikit Aquades. Ya. Tambahkan sedikit Aquades, lalu masukkan zatnya, ini dimasukkan ke sini, baru nanti kalian bilas ya, sampai 3/4-nya kocok larut. Kocok larut itu tinggal digoyang-goyang saja, sampai serbuknya tidak terlihat lagi. Kalau sudah dikocok larut dan zatnya melarut, baru kemudian kalian lapor ke Bapak, ya. Lalu nanti kalian lanjutkan diencerkan lagi sampai 100 mili. Tapi kalau sudah sampai sini nih, ya, tuangkan Aquadesnya dalam botol semprot nih, tuangkan ke dalam gelas kimia. Gelas kimia. Nanti dari gelas kimia ini pakai pipet. Pipetnya masukkan ke sini gitu. Ya. Jadi setetes demi setetes sampai dengan 100 mili. Nah, bagaimana melihatnya? Ini ada skala 100 mili nih, ada garisnya. Yang namanya 100 mili itu berarti nanti sampai cekungannya seperti ini. Nah, ini namanya sudah 100 mili. Ya. Nanti kalau sudah lapor dan ACC, baru kalian nanti kocok homogen. Ya, nanti peragaan kocok homogennya pada saat di laboratorium. Selesai zat pertama. Nah, ada pertanyaan untuk zat pertama? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Kita lanjutkan ke zat kedua. Zat cair pekat. Ya. Yang kedua, ini zat cair pekatnya apa saja? Nah, zat cair pekatnya di situ ada apa saja? Untuk kelompok 1 sampai 4, 5 sampai 8 ya. Diralat ya. Bapak sudah sampaikan ralatnya sebelumnya. 9 sampai 12, 13 sampai 16. Untuk kelompok 1 sampai 4 zat padatnya apa? Zat pekatnya apa? Apa? Halo? HCl. HCl, betul. Ya, untuk zat nomor 1 sampai 4, meja 1 sampai 4, meja 5 sampai 8. CH3COOH. CH3COH 0,1 molar ya. Dari CH3COH pekat. .
Kemudian yang ketiga, apa? NH4O. 4 OH, 0,1 molar dari NH. NH4OH pekat. Dan terakhir, H2SO4. 0,1 molar dari H2SO4 pekat. Oke, sudah Bapak tuliskan? Ya, jadi untuk zat pertama menggunakan HCl pekat, kemudian zat kedua CH3COH pekat, yang ketiga NH4OH pekat, dan yang terakhir H2SO4 pekat. Oke. Ini berapa menit lagi ya? Apa pakai akun biasa nih? Kurang lebih sudah 10 menitan lagi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk selanjutnya, untuk zat cair ini bagaimana menghitungnya? Kalian gunakan rumus yang ini. Ya, apa rumusnya? Apa rumusnya? V dikali M kali MR dibagi 1 kali 10 kali rho, itu rho ya. Jadi itu rho, bukan P, tapi rho, massa jenis. Nah, datanya dari mana? Datanya sudah ada di belakang. Kalian lihat di tabel, ya. Tabel ini ada persentase. Ini persen. Ini ada rho, massa jenis. Ya. Kalian gunakan sesuai dengan zatnya. Untuk yang pertama, zatnya apa? HCl. Ya. Volume HCl berapa? Volume HCl pekat yang diambil berapa? Berapa volume yang akan dibuat? 100 mili. 100 mili. Berapa molarnya? 0,1 molar. 0,1 kali berapa MR-nya? H dengan Cl. 1 dengan 35,5. Ya. Dibagi dengan berapa persen? HCl berapa persen? 38%. 57. 30? 8% bukan sih, Pak? 38. 38. Oke, 38-nya saja. Persennya tidak usah. Kemudian kalikan 10 dikalikan dengan rho, massa jenis. Nah, di sini BD berarti nih. Berapa? 1,19. 1,19. Oke. Ya. Halo? Masih terdengar suaranya? Masih, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi berapa hasilnya? Silakan dibantu hitung. Ada yang pakai kalkulator boleh? Berapa hasilnya? Nah, lanjut yang kedua dulu sambil menunggu yang menghitung ya. CH3COH, volume CH3COH jadinya yang 100 kali 0,1 kali CH3COH berapa? MR-nya? MR CH3COH berapa? 82 apa, Pak? 82 CH3COONA. Oh iya, Pak, lupa, Pak. CH3COH berarti tinggal dikurangi saja 22. Jadi berapa?
82 kurang 22. Karena 60. 60. Kemudian berapa persentasenya? 33,5. Ya, oke, kali 10 kali 1,05. Silahkan dihitung ya. Volume CH3 COH yang diambil berapa? Yang ketiga adalah NH4OH. NH4OH. Oke. Berapa ini NH4OH? 100 kali 0,1 kali N14 ya. 14, 4, 16, 1. Jadi berapa? 35 bukan, Pak? 35. NH4OH. 14, 18, dengan 17. 35 ya. Dibagi dengan berapa NH4OH? 27. 27 kali 10 kali 0,90. Oke, sambil dihitung ya. Yang bawa kalkulator biar bisa dibahas. Kalau enggak ya bakal lewat. Ya. Selanjutnya yang keempat. H2SO4. Ada siapa aja di sini? Ya, coba dihitung. Oke, ada siapa ini? Ada Fatma minta tolong dihitung yang HCl. Kemudian ada Mega tolong dihitung yang CH3COH. Lalu ada Nabila Hermawan, tolong dihitung yang NH4OH. Satu lagi ada Rizky Putrawijaya, nanti tolong dihitung yang H2SO4. Pak, yang pertama tuh Pak, yang HCl. Berapa hasilnya? 0,807. 0,807 ml ya. Oke. Iya. Selanjutnya Terus yang nomor 3 Pak, 1,44. 1,44 ml. Oke, terima kasih Fatma. Ya, Iya yang ini Pak, gimana nih? sama-sama. H2SO4. 100 kali 0,1 kali 98. Berapa ininya? Asam sulfat. Ada nggak? 96. 96 kali 10 kali? 1,84. Ya, silakan dihitung. Ya, CH3COH berapa? Sudah dihitung belum? Ayo, segera dihitung. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Berapa ini hasilnya? Yang CH3COH, tadi siapa yang diminta untuk menghitung? Yang nomor 2, 1,7 Pak. 1,7 berapa? 70. 1,70 mililiter. Yang terakhir? 0,556 mili. Bukan. 0,556. Oke, perhatikan. Iya. Ini ada gelas ukur. Gelas ukur yang kalian punya di lab, ini ukurannya, ini yang pertama 1. Kemudian ada 4 garis. Lalu di sini ada angka 2. Memang angka 1 tidak tertulis ya.
Kemudian ini angka 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau di sini ada nggak angka 0,807? 0,8 ada nggak? Enggak ada. Tidak ada. Maka Ada. ini nanti kalian bulatkan ukurnya 1 ml. Ya. Kalian 1,7 ada nggak? Enggak ada. Tidak ada juga. Ada, Pak. Ini kan 1. Ini garisnya ada 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 ya. Ada 5 garis ini mewakili 1. Berarti satu garisnya 0,2. 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. 1,6. Jadi dibelakang ke 1, ke angka yang besar. 8. 8 ml. Jadi nanti kalian ukur 1,8. 8. Yang ini berapa? 1,4. 1,4. Yang terakhir? 1. 1. Nah, nanti kalian ukurnya pakai apa? Pakai gelas ukur. Pakai gelas ukur. Biasa sama ya. Kalau angkanya di sini berarti harus menunjukkan angkanya di sini nih. Harus menunjukkan larutannya, cekungannya di sini. Cekungan larutannya, ya. Cekungan larutannya harus di atas garis. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas, Ya. Nanti Pak. dari sini kalian langsung masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ya, ini nanti kalian masukkan ke sini. Kemudian dibilas 3 kali dengan Aquades. Ya. Ini masukkan Aquades ke sini nih. Kalian bilas 3 kali. Hasil bilasannya masukkan lagi ke sini. Hasil bilasannya masukkan lagi ke sini. Nanti tambahkan sampai 100 ml. Ya, jelas belum sampai sini? Ya. Jadi untuk yang cair pekat seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang pengenceran. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak untuk yang nomor 2? Yang kedua, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke percobaan pengenceran. Ya, untuk pengenceran, kalian perhatikan di sini. Pak, mau tanya sih Pak, yang Boleh. kedua itu laporannya pas kapan aja ya Pak? Yang apa? Yang percobaan kedua laporan ke itunya pas kapan aja Pak? Laporannya. Nah, laporannya ketika kalian menghitung. Yang pertama, ketika menghitung ya, lapor. Ketika ngambil zat, masukkan ke sininya di tempat pengawas, lapor. Ya. Sudah dibilas 3 kali, lapor lagi. Yang terakhir adalah sampai 100 mili kalian lapor. Jadi 4 kali sama. Sama 4 kali juga ya. 4 kali lapor juga. Ya. Nah, tadi yang pertama perhitungan lapor. Ya. Kemudian kocok larut sampai serbuknya itu larut dalam air, Aquades itu lapor lagi. Sampai 3/4 kan? Nah, kalau sudah 3/4, kalau sudah sampai ke sini lapor lagi. Yang masukkan zatnya juga lapor. Jadi 4 sama-sama 4. Untuk pengenceran larutan, kalian perhatikan di sini untuk pengenceran larutan ya. 100 mili HCl 0,01 molar. Ini dibuatnya dari mana? Dari HCl yang 0,1 molar. HCl 0,1 molar kan sudah dibuat di yang kedua. Artinya hasil larutan 2 tuang ke gelas ini. Ya. Jadi yang tadi hasil di percobaan kedua jangan kalian buang. Tapi kalian tuangkan ke dalam gelas kimia. Ya.
Nah, ini hasilnya nanti kalian tuangkan ke sini, lalu kalian ambil dengan menggunakan pipet volume. Ya, dengan pipet volume. Pipet volume itu ciri-cirinya di tengah-tengahnya agak besar. Kemudian, nah, dengan menggunakan pilar bisa ya, kalau pilarnya tidak ada berarti dihisap dari sebelah sini ya. Nanti ada ukuran 10 milinya sampai sini. Makanya kalian perlu mencuci alat sampai bersih ya sebelum digunakan. Oke. Jelas sampai sini? Nanti zat dari sini diambil 10 mili dari sini. Karena nanti pasti hitungannya M1V1 sama dengan M2V2. Nah, M2V2 ini adalah 100 ml larutan yang kedua ya. Larutan yang kedua dengan konsentrasi 0,01 molar. Sedangkan yang pertama ini kan kita sudah punya, ini konsentrasinya 0,1 molar. Ya. 0,1 molar, tapi belum tahu mau diambil berapa. Gitu. Jadi yang ditanyakan adalah V1. V1-nya berapa? Semuanya perhitungannya sama. Molar 2-nya adalah 0,01. 1. Volume 2 100. Kemudian molar 1 berapa? 0,1. Ya. Ini kalau kita pindahkan ke sini jadinya gimana? V1 sama dengan berapa hasilnya? 10 bukan, Pak? 10 ml. Ya. Jadi ketika ini sudah dituang, perhatikan di sini kosong nih. Zatnya kan sama ya. Kalau yang A dapat HCl, kalau yang B dapat apa tadi? NH4OH bukan? CH3COH ya. Yang ketiga dapat NH4OH lagi, yang keempat dapat H2SO4. Jadi tidak masalah kalau ini nanti tidak kalian cuci ya. Tapi kalau dari percobaan 1 ke percobaan 2 harus dicuci. Nah, selanjutnya dari sini kalian laporannya gimana? Yang pertama, lapor perhitungan. Yang ini ya, yang kalian laporkan. Kemudian yang kedua, lapor 10 mili pipet zat. Ya. Pipet volumenya ini kalian laporkan. Sudah diambil. Nah, ini kalian laporkan sambil kalian bawa labu ukurnya. Ya. Kalian bawa labu ukurnya. Nanti memasukkan zatnya di depan pengawas. Ya. Memasukkan zatnya di depan pengawas. Ini pipet volume 10 ml dengan labu ukur 100 ml. Nah, selanjutnya yang ketiga, berarti kalau sudah dimasukkan ke sini, kalian tinggal tambahkan aquades sampai 100 ml. Cukup 3 kali lapor ya. Gitu. Jadi selesai untuk percobaan ini. Ya, Bapak rasa cukup untuk penjelasannya. Kemudian tambahan lagi itu yang harus kalian isi adalah ini. Ya. Kalian cari tahu konsentrasi HCl pekat menurut data literatur ini kalian lihat di FI edisi 3. Sudah lihat belum? Berapa hasilnya HCl pekat? Ada yang bisa tunjukkan ini dalam bentuk fotonya? Ada nggak? Kameranya diaktifkan gitu. Berapa hasilnya? Karena yang sudah mengerjakan itu 75% salah. Ada yang bisa menunjukkan datanya dari FI edisi 3? Berapa yang disebut HCl pekat kadarnya? Kalau tidak salah, Nur Haliza kemarin laporan ya, nanyain mana nih angka kepekatannya ya? Halo? Iya, Pak.
Coba ditunjukkan. Ada nggak buku FB-nya? Bentar. Coba aktifkan kameranya, Bapak akan spotlight ya, biar yang lain tahu cara mencarinya gimana. Apa kalian sudah punya? Tadi juga ada yang laporan apa namanya asam asetat, asidum aseticum. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Barangkali, silakan. (11B) wajar ya, kalau hasilnya kurang bagus karena ya Bapak sudah sampaikan perlu Zoom atau tidak. Hari Sabtu jawabannya tidak perlu ya, sudah cukup. Ya. Tapi melihat hasilnya begitu mengecewakan ya. Jadi Bapak harapkan nanti kalian yang sudah Bapak sampaikan masalahnya ada di sini. Kalian salah menghitung. Menghitung di tempat, menghitung di lab, malah nggak selesai-selesai. Jadi akhirnya prakteknya habis berhitung aja. Nggak ada praktek. Nah, selanjutnya evaluasi untuk hari ini adalah yang datang terlambat tadi pagi ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Dan Bapak harapkan yang terakhir gitu ya. Jadi untuk yang gelombang selanjutnya tidak ada yang terlambat. Kalau dijadwalkan yang 10, setengah 10 itu kalian sudah siap. Sudah siap, sudah beres-beres alat, sudah cuci alat gitu ya. Lalu untuk perlengkapan tambahan yang harus dibawa, kalian harus bawa label, harus bawa kalkulator, bawa lap kain ya, dan tisu. Nah itu wajib dibawa. Setiap praktiknya kalian wajib bawa itu. Lalu gunakan juga hand glove-nya, ya, sarung tangannya. Gimana? Nur Halisa sudah siap belum? Asam asetat apa, Pak? Boleh, contoh asam asetat. Coba nyalakan kameranya. Coba kalian lihat ini yang atas ya, tadi ya. Asidum aseticum. Bisa dibacakan? Kalimat Yang pertama. mana asam asetat mengandung tidak kurang dari 32,5% dan tidak lebih dari 33,5% C2H4O2. Oke, coba kasih lihat lagi di gambarnya. Kasih lihat di gambarnya. Ya, asam asetat mengandung tidak kurang dari 32,5% dan tidak lebih dari 33,5%. Oke, jadi antara berapa? Antara 32,5% sampai dengan 33,5%. Nah, itu yang kalian tulis di jurnal. Ya, jadi kalian cek lagi untuk set lainnya juga sama. Ya. Oke. Bapak rasa cukup ya untuk yang tambahannya. Untuk keseimbangan ya nanti sebenarnya kalau keseimbangan mudah ya. Asal kalian melihat tayangan videonya sudah cukup jelas. Nah, terakhir sebelum ditutup silakan ada yang mau tanyakan nggak? Bapak punten, Pak. Ya. Perasaan tuh waktu itu koordinator kimia kelas Fatma tuh Pak nggak ngasih tahu yang mau Zoom atau enggak, Pak. Makanya nggak pada tahu. Koordinator Zoom kelas 11B itu Tia ya? Iya, Pak. Dianya nggak bilang, nggak nawarin gitu tuh, Pak. Jadi nggak tahu, Pak, kalau Bapak ngerencanain ada Zoom gitu. Iya, tapi Bapak Sabtu sampaikan ya, Nur Haiza ya. Nur Haliza, Tia, Amarani dengan satu lagi nya siapa? Tahrafi. Ya. Di antara berempat sudah ada yang menjawab katanya sudah jelas, sudah cukup jelas, jadi tidak perlu Zoom gitu. Oke, gitu. Ya. Jadi ya ada pokoknya ada di antara yang sudah menjawab itu tidak perlu Zoom, jadi tidak perlu laksanakan Zoom. Ya. Ada lagi? Fatma, ada lagi?
Nah, 11B harus selalu siap ya, karena kalian selalu dapat yang pertama. Untuk yang selanjutnya Iya, Pak. hari Rabu, Bapak sudah share untuk format jurnal laju reaksi. Ya, jadi kalian fokus ke praktek lain nggak apa-apa, tapi kimia juga jangan disampingkan ya. Jadi kalian juga harus maksimal juga di kimianya. Oke. Bapak mau nanya tuh, Pak. Nah, Nanti tuh jurnal yang dibawa tuh, yang 2 itu yang dari Bapak, sama yang tugas-tugas kemarin, apa cuman yang dari Bapak 2 itu aja, Pak? kalau tugasnya Asiloa hanya jurnal saja cukup. Ya. Untuk yang lainnya Bapak langsung koreksi GCR, jadi tidak perlu kalian print. Ya, tapi Bapak Oke, sudah Pak. yang belum mengerjakan siapa saja, itu sudah ada. Sampai dengan hari ini ada 13 orang lagi yang belum. Tolong disampaikan ya, Bapak sampaikan saja. Di sini ada Anissa, Aurelia, Devan, Dina, Jessica, Janata, Nilam, Sahla, Siti Khadijah, Suci R, kemudian Sarif, Siva, Fika, dan Hajrai. Tolong disampaikan ke teman-teman yang tadi disebutkan dan kebetulan ada agar segera menyelesaikan. Ya. Nanti yang sudah selesai, Fatma dan kawan-kawan ya untuk 11B. Jadi disiapkan laju reaksinya agar dikerjakan ya, supaya tidak sampai Bapak sebutkan. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak cukupkan ya. Ini Alisa. Bapak punten, Alisa mau tanya, kalau daftar pustaka itu berarti boleh lihat Google? Boleh ya. Kalau lihat Google, kalian cantumkan bagaimana cara mencantumkan daftar pustaka dari internet. Ya, pasti sudah belajar kan? Ya. Atau bisa kalian cek saja ya. Bisa kalian cek, bisa kalian browsing bagaimana menampilkan daftar pustaka kalau sumber literaturnya dari internet. Ini hadir hanya 57, jadi tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir Zoom kali ini ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Bapak cukupkan, terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sampai ketemu nanti praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.